I told you today how much I love you? Belum. I love you, I love you, I love you, I love you. Lagi. I love you 1000 kali. Kamu tahu, aku nggak mau kehilangan waktu sedetik pun untuk bisa terus menatap wajah ini, mata ini, dan bibir ini. Oke, kita sampai. Yuk. Apaan sih? Jangan ah, bahaya tahu. Dadah, Ma, dadah. Yuk, Ma, ayo, Ma, cepet, Ma. Dadah. Pokoknya kalau hari ini nilai bahasanya bagus, Mama janji deh bakalan traktir kamu makan es krim yang cup jumbo sambil nemenin kamu main di taman sampai malam. Yes, siap, Bos cewek. Oke. Oke, Janji. janji. Ya udah. Yuk, masuk. Yuk. Dadah. Dah. Don't take girl. Selamat siang. Saya Dr. Adrian yang menangani Ibu Winona. Ya, saya ayahnya dari ibunya. Apa dia akan baik-baik aja, Dok? Hanya Tuhan yang tahu. Sekarang ini kondisinya masih koma. Namun masalah jaringan sarafnya yang membuat Ibu Winona dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan tidak berlangsung lama maupun permanen. Saya akan kabari kalau ada perkembangan lebih lanjut. Papa, Mama mana? Papa. Malaika, kamu pulang sama Papa ya. Mama lagi ada urusan. Mama bohong, katanya kalau nilai ulangannya Malaika bagus, nanti Mama pengen traktir aku es krim jumbo. Terus main di taman sampai malam. Nih.
Boleh, Pak. Papa? 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 Diam! Kau bisa diam gak sih? Maafin Papa ya, sayang. Maafin Papa. Papa sayang sama kamu. Papa kenapa, Pak? Nggak apa-apa kok, sayang. Maafin Papa, sayang. Ya kalau begitu, biar Malaika di rumah papa mama dulu ya. Aku kacau, Pak. Aku juga nggak bisa kasih tahu Malaika apa yang terjadi dengan Winona. Aku nggak sanggup. Aku mau kesana sekarang. Aku mau berada di samping Winona. Kamu kesini aja, biar papa dan mama urus Malaika sementara. Kamu jadi tenang. Banyak doa, istighfar. Bertahanlah, nak. Kami semua mengharap kamu kembali. Tuhan, selamatkan Winona. Aku nggak sanggup untuk kehilangan dia, Tuhan. Aku nggak sanggup. Bangunkan dia, Tuhan. Apapun yang terjadi setelahnya, aku siap menghadapi. Asalkan jangan kau ambil dia dariku sekarang, Tuhan. Sampai mati, papa gak akan pernah restui hubungan kalian berdua. Aku cinta sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku mohon. Aku pergi. Kita kawin lari. Aku sangat mencintai kamu, Win. Sangat mencintai kamu. Aku sangat cinta dengan kamu, Winona. Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Selamatkan Winona, Tuhan. Jangan ambil dia sekarang, Tuhan. Jangan ambil dia sekarang. Aku mohon, jangan ambil dia sekarang.
Aku cinta kamu, Winona. Aku gak sanggup kalau harus kehilangan kamu. Tolong Tuhan selamatkan dia. Ya, aku bebas! Nanti kamu jatuh, duduk. Enggak apa-apa. Aku seneng banget. Soalnya di sini kita nikah dan gak ada satu orang pun yang bisa misahin kita. Bentar dulu. Aku mau buang sesuatu. Apa jangan? Aku mau buang handphone ini. Jangan itu Pak. Jangan. Udah, mending kamu duduk ya. Kita Enggak. Aku harus buang ini. Biar semua orang gak ada Winona, yang tahu kita pergi kemana. Jangan, Winona. Aku buang ya. Kamu bangun ya kan? Syai. Maaf Bapak tidak bisa masuk, sedang ada tindakan di dalam. Iya, tapi saya suaminya. Iya Pak, Bapak sabar sebentar ya. Bapak tenang. Kalau Bapak tenang, sangat membantu tim paramedis kami untuk menyelamatkan istri Bapak. Iya, saya tahu, tapi kenapa, Sus? Apa keadaannya memburuk? Maaf Pak, biar dokter yang menjelaskan ya. Bapak tenang ya, Bapak tenang. Sus! Suster! Ibu Winona sudah berhasil melewati masa komanya. Alhamdulillah. Terima kasih, dokter. Ada sedikit perubahan dari Ibu Winona yang harus saya teliti kembali. Maksudnya? Ketika pertama kali saya tanya, dia bisa mengenal baik dan tahu siapa dirinya. Tapi dia tidak merasa berada di saat ini. Dia tidak bisa mengenal dan mengingat kembali apa yang terjadi tadi pagi. Yang dia tahu saat ini adalah tahun 2004. Maka dari itu, kami masih membutuhkan waktu untuk meneliti apa yang terjadi dengan saraf istri Bapak. Untuk malam ini, istri Bapak belum bisa ditemui. Kalau kondisinya makin membaik, Bapak baru saya izinkan untuk menemuinya. Vicky di mana Vicky? Tenang. Vicky baik-baik aja kan? Renika bilang sama aku, Vicky baik-baik aja kan? Vicky, ini aku. Tenang saya. Tenang saya, kamu masih sakit ya? Vicky! Gimana Vicky? Tenang. Vicky baca kan? Suster bilang, Vicky masih hidup kan? Dokter. Radika, gimana perkembangan Winona?
Ma, kita bisa berangkat ke rumah sakit sekarang. Papa sudah bilang sama gurunya Malaika kalau kita jemputnya mungkin agak sore. Dan gurunya bilang dia akan kasih les. Kenapa, Ma? Sepertinya ingatan Winona sekarang sudah pulih, Pak. Aku udah ingat. Aku udah ingat semuanya. Aku ingat Vicky. Aku juga ingat hari-hari kemudian bersama kamu, Dika. Tapi yang nggak aku ingat, dan yang lagi berusaha aku ingat, adalah kenapa aku nikahnya sama kamu, bukan sama Vicky? Kenapa? Di mana cinta aku? Di mana cinta aku? Di mana belahan jiwaku? Di mana dia? Di mana Vicky? Kamu menikah dengan aku karena kamu mencintai aku. Bohong! Bohong kamu! Nona, diam. Jangan keterlaluan. Sayang, kamu mimpi buruk. Aku ada di sini. Pergi kamu. Pergi kamu. Pergi! Aku bilang pergi! Perawatan di rumah dengan kondisi seperti ini tentu akan lebih baik. Dia akan lebih mudah beradaptasi dengan kehidupannya. Dan memang harusnya begitu. Tapi bagaimana dengan ingatannya, Dok? Banyak sekali yang dia ingat. Tapi sekaligus masih ada beberapa hal yang tidak dia ingat sama sekali. Kalau melihat dari kondisi pasien, sejak dia berkata kepada saya bahwa ini adalah tahun 2004 dan kemudian dengan cepat dia sadar. Lalu mengingat semuanya kembali sejak sebelum dia mengalami amnesia dan sesudahnya. Besar kemungkinan perlahan semua kepingan memori akan terkumpul kembali. Dan dia akan mengingat semuanya dengan baik. Sayang, kita tidur yuk. Kamu itu teman kita. Kamu teman baik aku dan teman baik Vicky. Gimana bisa kamu nikahin aku? Pengkhianat kamu. Aku mencintai kamu. Aku mencintai Vicky. Dia juga mencintai aku. Winona, sayang, itu tuh dulu. Itu 10 tahun yang lalu. Sekarang kamu tinggal di sini, di waktu ini. Kamu, aku, dan Malaika. Itu udah cukup. Gimana bisa semua itu udah berlalu? Kau bisa jelasin sama aku? Bisa? Karena apa yang aku ingat, sebelum aku kecelakaan, aku dan Vicky masih saling mencintai. Kamu berusaha lari dari kenyataan yang gak bisa kamu hindari. Aku gak mau hidup dalam kebohongan. Aku akan cari Vicky.
Kamu nggak akan pergi. Apa alasan kamu menahan aku untuk mencari kebenaran dalam hidup aku? Aku, suami kamu. Suami aku? Suami yang tanpa pernah aku tahu alasannya kenapa aku bisa nikah sama kamu. Alasannya karena kamu lebih mencintai aku. Dengar ya, dengar baik-baik. Aku sampai saat ini masih merasakan getaran yang hebat. Dan getaran itu untuk siapa? Untuk Vicky, kasih aku. Aku merindukan dia dan tersiksa karenanya. Bahkan sampai saat ini aku masih merasakan semuanya dengan jelas. Dan aku merasa bahwa kejadian itu baru terjadi kemarin. Aku hidup untuk dia. Hati aku untuk mencintai dia. Dan saat ini aku berdiri di sini. Itu adalah sebuah kebohongan besar. Berani kamu bilang bahwa ini sebuah kebohongan. Jadi kamu akan anggap bahwa... Ma, Papa. Kamu akan anggap bahwa anak yang kamu kandung dan kamu lahirkan juga sebuah kebohongan. Kamu cuma mimpi, sayang. Kita tidur ya. Kalau memang harus begitu. Iya. Sebaiknya Mama Malaika aku titip ke Mama. Ini nggak baik untuk Malaika, Ma. Winona histeris. Dan aku butuh waktu berdua dengan dia untuk menyelesaikan masalah ini. Apa Winona udah setuju, Dika? Aku rasa saat ini dia nggak peduli dengan Malaika, Ma. Dia selalu terbawa emosinya. Dan aku nggak mau Malaika tahu kalau ibunya berubah kepada dia. Apa kamu mau bersabar, Dika? Aku mencintai dia tanpa batas, Ma. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Bentar lagi aku kesana ya, Ma. Iya, Mama tunggu. Papa, kenapa sih aku harus nginep di rumah Oma? Sayang, Mama lagi sakit. Jadi butuh istirahat yang banyak, ya. Tapi kan aku mau ganggu Mama. Tapi kalau misalnya ada kamu, yang ada nanti Mama maunya main terus sama kamu. Ntar nggak sembuh-sembuh. Gimana? Ya udah deh. Kamu nggak usah bangunin Mama. Kamu cium aja pelan-pelan. Mama pasti tahu kok. Mama istirahat aja ya, banyak. Biar Mama cepat sembuh. Mama kan belum tepatin janji. Makan es krim bareng. Terus main di taman sampai malam, lihat bintang. Oke, Ma?
Mau ditunggu atau gimana? Tunggu sebentar ya, Pak. Baik, Mbak. Ini cantik sih hari ini. Jadi aku boleh dong. Kita. Kenapa? Gendong aku dulu. Kenapa pacar kamu? Iya, tapi gendong aku dulu dong. Tapi apa? Abis gendong boleh dong. Bener ya? Bener. Oke. Ya. Tuh. Yang kuat ya? Iya, kamu gatel apa sih? 60 ya? Ih, Ya. tuh, 2. Ya. Tuh kan? Kamu gatel. Sehingga deh. Jadi cium dong buat itu. Cium dong. Udah boleh ya? Udah boleh. Permisi. Selamat sore, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Mbak. Oh. Vicky-nya ada? Vicky? Nggak ada yang namanya Vicky di sini, Mbak. Oh. Tapi dulu dia sempat tinggal di sini. Oh, mungkin pemilik sebelumnya lagi kali, Mbak. Mbak udah berapa lama nggak kemari? Sekitar 10 tahun yang lalu. Kamu apa kabar sih? Kamu kemana aja? Aku pikir kamu udah nggak ada lagi, tahu nggak sih? 10 tahun yang lalu, sejak kamu koma, kita semua nggak ada yang boleh nengokin kamu. Papa kamu yang larang. Apa kamu punya sedikit jawaban kenapa aku bisa nikah sama Radika? Aku nggak tahu. Kamu ngilang gitu aja. Radika juga. Keluarga kamu semuanya pindah nggak lama sejak kejadian kecelakaan itu. Tapi kamu nggak mungkin nggak tahu di mana Vicky tinggal. Rin, aku mohon, tolong bantu aku ketemu sama Vicky. Rin, tolong Rin. Aku janji, aku nggak bakalan ngelibatin kamu dalam masalah ini. Aku nggak tahu ini ide yang bagus atau enggak. Sekarang kamu udah punya suami dan kamu juga udah punya anak. Dan ketemu dengan Vicky itu bukan lagi ide yang bagus untuk hidup kamu. Tapi aku nggak pernah tahu kenapa aku bisa nikah sama Radika. Aku yakin aku dijebak. Kamu tahu sendiri kan, hati aku, hidup aku, cinta aku cuma buat Vicky. Aku nggak pernah satu kali pun cinta sama laki-laki lain selain Vicky.
Dan semua yang aku lakuin kemarin itu semua bukan keinginan aku. Harin, tolong. Kemungkinannya cuma satu. Winona nekat mencari Vicky. Kemana? Kita nggak tahu apakah Vicky masih tinggal di rumahnya yang lama. Kita nggak tahu apakah Vicky masih di Jakarta atau enggak. Bahkan kita nggak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Justru itu, Pak. Kalau memang Vicky masih tinggal di rumah lamanya, akan lebih mudah untuk kita mencari Winona kemana. Kondisi yang sekarang ini justru lebih mengkhawatirkan. Apa kita harus ke Jakarta? Kemana? Kemana kita cari Winona di Jakarta? Kemana? Hah? Jakarta bukan hanya satu lorong yang kita bisa cari sekali. Nggak bisa. Kita bahkan nggak tahu siapa yang tinggal di lorong itu. Polisi akan cari. Polisi akan bantu. Nah, sementara kamu di Jakarta, kamu tinggal di sini aja. Aku udah bilang kok sama suami aku kalau kamu mau tinggal di sini. Yuk, kita apa? Air minum banyak, terus ada beberapa fast food juga di kulkas. Kalau kamu lapar, kamu bisa makan. Kenapa sih kita nggak nemuin Vicky malam ini? Kenapa mesti nunggu besok? Win, tolong dong kamu juga ngertiin aku. Aku juga kan harus mikirin gimana caranya ngomong sama Vicky. Ini pasti bakalan ngejutin dia. Dan kamu kacau. Kamu butuh waktu buat tenangin diri. Cinta memang emosi. Kalau kamu tahu cinta itu emosi, kamu harus lebih bisa dong ngendaliinnya. Rin, jangan ajarin aku. Winona, aku itu cuma pengen yang terbaik buat kamu. Dan sampai sekarang juga aku nggak larang kamu kan buat ketemu sama Vicky. Aku masih berpikir, yang lebih baik itu kamu kembali sama suami kamu dan anak kamu yang cantik. Aku nggak mau hidup dalam kebohongan. Sekecil apapun kemungkinan hubungan aku sama Vicky, apapun tentang Vicky, itu akan lebih baik dari semuanya. Rin, apa dia udah nikah? Belum. Kamu yakin? Aku tahu, walaupun kita jarang ketemu belakangan ini, tapi kita masih sering kumpul-kumpul kok. Apa dia masih cinta sama aku? Aku nggak tahu, Win. Kalau sampai sekarang dia belum nikah, itu karena dia yakin aku masih cinta sama dia. Dan dia tahu kalau suatu hari nanti aku pasti akan datang kembali. Kamu yakin? Nggak ada alasan aku buat nggak yakin. Setelah kamu masuk pintu itu, semua kehidupan kamu akan berubah. Bukan berubah, tapi aku kembali ke kehidupan yang semestinya. Bapak ada di belakang.
kalau kamu datangnya sama aku? Aku nggak tahu kata-kata yang tepat buat nyampain hal ini. Pindah ke ujung dunia deh. Jakarta panas. Ujung dunia tuh dingin tahu. Oh, bagus dong. Kan kalau dingin, kamu meluk aku terus. Apa sih ngegombal banget? Aku tuh nggak jago kalau ngegombal. Tapi kamu tau nggak aku jagonya apa? Apa? Cinta sama kamu. Itu lebih dari gombal. Ya enggak dong, enggak dong. Itu lebih dari gombal. Ih. Ya tapi serius aku cinta sama kamu. Udah selesai belum pacarannya? Kita udah bisa jalan sekarang? Ya. Ya. Kalian siapa? Ini Mama, sayang. Dan ini Papa. Ini Radhika, calon suami kamu, laki-laki yang sangat amat kamu cintai. Aku sangat mencintai kamu. Meskipun aku botak. Meski kamu nggak lagi bernyawa. Jangan. Kamu harus istirahat. Jangan bangun dulu ya. Enggak. Bini. Enggak, aku harus banget.
Aku nggak mau tidur lagi. Aku takut mimpi buruk itu datang lagi. Aku nggak mau. Aku udah tahu semuanya dari Rina. Aku kangen sama kamu. Kamu nggak bisa ngebayangin selama ini aku ngelewatin waktu tanpa tahu kamu itu hidup apa enggak. Aku nggak tahu apapun tentang kamu, sama sekali nggak tahu. Maafin aku, sayang. Maafin aku. Kamu masih hidup dan kamu ada di depan aku. Apa yang bisa lebih membahagiakan dari itu? Apa kamu masih cinta sama aku? Selalu. Aku inget sekarang. Tadi waktu pertama kali aku ketemu sama Vicky dan berada dalam pelukannya, semua kepingan memori terakhir aku tersusun rapi. Jadi sebenarnya itu apa sih yang terjadi? Papa dan Radika manfaatin situasi yang aku alami. Kamu tahu sendiri kan, Papa nggak pernah setuju hubungan aku sama Vicky. Papa nggak pernah suka sama Vicky dan nganggap kalau Vicky itu cuma cowok berandal yang nggak punya masa depan. Usaha aku buat ngeyakinin Papa kalau suatu hari Vicky bisa sukses jadi orang yang Papa pengen, sia-sia gitu aja. Aku tahu Radika jatuh cinta sama aku walaupun dia nggak pernah bilang sama aku. Jauh sebelum aku ketemu sama Vicky. Tapi aku yang udah ngerasa nyaman sama persahabatan kita, pura-pura nggak tahu. Supaya Radika tetap jadi bagian terpenting dalam hidup aku tanpa aku harus ngerubah hubungan yang lain. Kita semua tahu. Dan aku adalah orang yang paling cemburu waktu Radika bilang sama aku kalau dia cinta sama kamu. Tapi aku senang. Akhirnya Radika memutuskan untuk menyalurkan perasaan karena dia takut kamu benci sama dia. Aku nggak tahu kalau kamu. Udahlah, itu masa lalu. Dan sekarang aku lebih mencintai suami aku. Aku udah ngelupain Radika. Dan ini bukan tentang aku. Ini tentang kamu. Papa suka sama Radika. Papa nggak pernah komplain kalau aku dekat sama Radika. Radika anak orang kaya, anak orang terhormat. Dia lebih rapi, lebih sopan. Tapi Papa nggak pernah mau ngerti perasaan anaknya. Kalau cinta bukan tentang itu semua. Semua orang tua itu pengen yang terbaik buat anaknya. Kecelakaan itu membawa takdir baru ini. Dan ketika aku bangun dari koma, aku kehilangan semua ingatanku. Dan Papa sama Radika memanfaatkan situasi itu
untuk menghapus semua masa lalu aku dan Vicky dan memperkenalkan Radika sebagai calon suami aku. Sementara aku perempuan yang tanpa ingatan apapun cuma bisa terima semua kebohongan mereka. Licik. Aku menyesal dengan kondisi itu, Win. Dan aku harus jujur sama kamu. Aku adalah orang yang menyaksikan papa kamu mengusir Vicky di rumah sakit. Dan papa kamu minta Vicky untuk menjauhi kamu selamanya. Atau dia akan membuat Vicky kesulitan. Aku gak kaget. Papa sangat mungkin melakukan itu semua. Papa gak akan peduli sama semuanya, kecuali memenuhi egonya. Tapi Win, apapun yang terjadi, semua ini, aku pikir ini adalah takdir yang digariskan Tuhan untuk kamu. Dan gak ada satupun alasan yang menentang di mana seharusnya kamu berada saat ini. Di rumah sama suami dan anak kamu. Aku tahu yang terbaik buat hidup aku. Makasih ya, Rin. Makasih kamu udah bantuin aku sampai saat ini. Aku janji gak bakalan melibatin kamu untuk kedepannya. Maaf aku terlambat. Aku janji aku nggak pernah terlambat lagi. Maaf ya. Oke? Kita di jalan? Oke. Dan kamu selalu cemburu. Terlalu jauh ke dalam kisah. Aku minta maaf ya, aku telat lagi. Gak apa-apa. Aku tak punya hati siapa? Iya. Itu mau pulang ya.
dunia bersama kamu. Kalau dunia ini berakhir, aku ingin mengakhiri dunia ini di samping kamu. Aku cinta kamu sampai mati. Apa kamu mau bawa aku pergi sekali lagi? Aku yakin kali ini pasti berhasil. Kita pergi jauh ke tempat di mana nggak ada seorang pun yang bisa ganggu kita selamanya, untuk mewujudkan mimpi kita yang selama ini sempat tertunda. Aku tahu sih, sekarang aku udah bukan gadis lagi, bahkan aku udah punya anak. Tapi kalau kamu nggak suka anak-anak, kita bisa. Aku nggak ada masalah. Aku suka anak-anak. Ngapain? Kenapa kamu ada di sini? Rina, pasti Rina. Harusnya aku tahu kalau dia terlalu takut buat nyimpen rahasia ini. Aku kesini karena aku kangen sama kamu. Dan Malaika, dia titip salam untuk mamanya. Dia juga kangen. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Win, aku suami kamu. Kamu jadi suami aku karena kamu berhasil memanfaatkan situasi amnesiaku selama 10 tahun. Dan asal kamu tahu ya, asal kamu tahu, sekarang aku sudah ingat semuanya. Sampai hari dimana semua orang membohongi aku sudah ingat. Sayang kamu bilang. Masih berani kamu panggil aku sayang? Karena aku sayang kamu, Win. Radika, hubungan kita itu diawali dengan kebohongan besar. Dan semua itu harus berakhir. Sekarang semuanya harus diakhiri untuk sebuah kenyataan yang sesungguhnya. Apa maksud kamu? Kamu tahu maksud aku. Winona, please, jangan lakukan ini. Aku akan pergi dengan Vicky. Dan mulai sekarang, nggak ada satu orang pun yang bisa menghalangi aku sama dia. Nggak kamu, nggak juga keadaan kita. Kamu nggak sungguh-sungguh, Win. Apa alasan kamu untuk berpikir seperti itu? Karena aku tahu, Win, kalau kamu bukan wanita egois yang lebih memilih untuk pergi bersama kekasih masa lalunya dibandingkan berada dengan suami dan anaknya. Jangan pernah cari alasan supaya bikin aku berubah pikiran. Karena itu semua malah bikin aku semakin pengen pergi dari kamu. Aku akan bawa Malaika pergi. Kamu nggak akan melakukan hal itu. Kenapa? Karena aku nggak akan membiarkan kamu pergi dengan Malaika. Aku ibunya. Aku ayahnya. Dan aku mencintai Malaika. Dan aku nggak pernah berpikir sedetik pun untuk pergi mengejar mimpi masa lalu yang sekarang udah nggak ada gunanya lagi. Sekarang kamu menghujat aku. Berani kamu ya? Berani kamu ya? Padahal tanpa kamu sadarin, keadaan kamu ini adalah kamu sendiri yang bikin. Terserah. Kamu berhak menafsirkan apa yang kamu pikirkan. Tapi kamu harus tahu, kalau aku mencintai kamu lebih dari laki-laki manapun. Dan aku berada di samping kamu lebih lama dibandingkan laki-laki sekarang ini. Aku melalui setiap malam dengan berdoa untuk kebahagiaan istri dan anakku.
Dan karena aku mencintai kamu, makanya aku datang untuk terus terang dengan kamu. Kalau aku merindukan kamu, dan aku mengharapkan kamu untuk pulang, dan bukan untuk mencaci maki istri yang sedang berselingkuh. Stop. Jangan cari simpati aku. Jangan coba cari cara buat narik simpati aku. Karena itu semua gak akan berpengaruh. Gak akan berpengaruh. Dan satu hal yang kamu harus tahu. Kamu berada di samping aku selama ini karena kamu mencintai aku lebih dari yang kamu tahu. Aku mencintai Vicky. Kamu mencintai aku. Karena itu kita menikah. Kita menikah karena semua orang membohongi aku. Sumpah, aku sangat mencintai kamu. Aku minta sekarang juga kamu pergi dari sini. Pergi. Pergi! Sumpah aku mencintai kamu, Win. Kita saling mencintai. Aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Kamu sibuk banget belakangan ini. Kamu jarang banget angkat telepon dari aku. Waktu aku keluar dari rumah sakit, aku pikir kamu bakal jemput aku. Tapi BBM aku bahkan belum ada yang kamu baca sampai sekarang. Mungkin kamu lagi ada masalah. Jadi aku di sini untuk mendengarkan apapun kalau kamu perlu tempat untuk cerita.
Winona, Kamu kok aneh banget sih manggil aku namanya Winona? Kok kayak biasa aja? Kayak berasa jauh gitu. maaf. Tapi nggak usah bahas itu sekarang ya. Kenapa? Ada apa sih? Kenapa sih kok kamu bikin aku deg-degan kayak gitu? Winona, aku ada yang harus bicarain sama kamu. Silahkan. Aku punya waktu selama-lamanya buat dengerin apa yang mau kamu bicarain. Winona, aku bisa kita ketemu. Oke. Kamu bisa kesini sekarang atau mau ketemuan di luar juga gak apa-apa kok. Ya udah, kamu tunggu di apartemen aja, aku kesana sekarang. Kamu nih kenapa sih? Pagi-pagi udah ngerjain kayak gini? Aku nggak ngerti. Udah deh, gak usah bohong. Itu kamu kan yang ketuk-ketuk pintu aku? Bukan aku. Sebentar sayang, jangan dimatiin ya. Cari siapa ya, Mbak? Saya cari Mbak. Cari saya? Saya tunangannya Vicky. Yang datang tunangan kamu. Saya sangat mencintai Vicky. Saya juga. Saya tahu Vicky sudah cerita semuanya ke saya tentang Mbak kemarin malam. Sejak pertama kali saya kenal dengan Vicky, saya tahu bahwa Vicky punya hubungan yang pahit. Dan sekarang, sampai sebelum Mbak datang, Vicky hampir bisa melupakan bayangan masa lalunya dan mencintai saya. Dan kami akan segera menikah. Kalau gitu kenapa Vicky nggak pernah cerita sedikit pun tentang kamu sama saya sejak dia ketemu lagi sama saya? Maksud saya soal dia mencintai kamu. Mbak, satu-satunya orang di antara kita bertiga yang bisa berpikir jernih adalah saya. Saya tahu bahwa ini semua adalah emosi yang nggak sempat terselesaikan. Secepat itu membara dan secepat itu pula padam. Kamu menyepelekan perasaan kita. Kalau saya salah, kenapa Vicky menangis di pelukan saya semalaman dan mengakui bahwa dia telah mengkhianati saya? Udah jelas kan semuanya? Bahkan dia ngaku sendiri sama kamu kalau dia sudah mengkhianati kamu. Dan dia mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini semua, Mbak. Saya tahu, Mbak, bahwa ini adalah kejadian luar biasa dalam hidupnya ketika Mbak muncul di hadapannya lagi setelah 10 tahun berlalu. Tapi kita sama-sama tahu, Mbak, kalau melanjutkan hubungan dengan Mbak sama dengan tidak mau bangun dari sebuah mimpi. Tapi sampai kapan sih, Mbak, seseorang akan tertidur? Ini bukan mimpi ya? Mbak, saya tahu Mbak butuh waktu untuk bertemu dengan Vicky dan menyelesaikan masalah ini semua. Dan saya nggak keberatan, karena saya tahu Mbak, kalau masa lalu dan masa sekarang tidak akan pernah menjadi satu. Selamat siang, Mbak.
pacar kamu di mana tempat aku tinggal. Apa maksudnya? Bukan aku. Dia ngeliat kita berdua. Dia ngikutin kita. Penguntit! Dia bukan penguntit. Dia bukan penguntit. Win. Tunggu sebentar. Maafin aku. Tapi dia bukan perempuan yang seperti itu. Dia perempuan yang sangat baik. Sangat baik. Apa maksud kamu promosiin pacar baru kamu yang kamu rahasiain dari aku? Apa? Kita bicara di dalam. Ayo. Bisa jalan sendiri. Gak bisa nyakitinnya lebih dari ini. Kamu mau ninggalin aku? Kamu ingat waktu malam hari kita makan di restoran? Waktu aku terima telepon, itu dia yang telepon. Aku udah curiga. Dia masuk rumah sakit karena gangguan lambung akut. Aku cuma datang malam itu. Dan setelah itu, selama kita menghabiskan waktu berdua, bersenang-senang, dia dengan sabar menunggu aku. Dia terkapar di rumah sakit dan dia sabar menunggu aku untuk menjenguk dia. Aku yang gak pernah datang menjenguk dia sampai dia keluar dari rumah sakit. Dan bahkan aku gak tahu apapun soal itu. Apa yang mau kamu sampaikan sebenarnya? Dan ketika dia keluar dari rumah sakit, dia melihat kekasih yang dia tunggu lagi bersama dengan perempuan lain. Dan dia ikutin kita sampai ke apartemen. Dia nunggu sampai aku keluar dari apartemen itu. Kamu bisa pikir apa yang dia rasain? Dia nunggu berjam-jam. Dia lihat kekasihnya lagi bersama perempuan lain. Aku nggak minta kamu ngelakuin semuanya, menyesalinya. Dan sekarang ini kamu maksa aku buat ngerasa bersalah gitu. Aku nggak nyalain siapa-siapa. Tapi situasi kita ini salah. Situasi kita ini sangat salah. Dan kamu tahu, orang yang paling disakitin untuk ini semua, itu dia. Dan juga suami kamu, Radika. Vin, masih ada cinta untuk kamu. Cuman yang jadi pertanyaannya, aku tahu kamu sangat cinta sama aku. Tapi cinta itu yang mana? Cinta yang ada saat ini? Atau cinta yang ada di masa lalu, yang belum selesai, dan kita berusaha bangkitkan kembali? Cinta yang menurut takdir harusnya selesai. Win.
Winnie. Kalau takdir maunya cinta kita selesai, kenapa ingatanku mesti kembali? Kenapa? Winnie, dengerin aku. Mungkin takdir pengen jujur sama kamu. Dia pengen ngasih tahu kamu kalau selama ini dia menyembunyikan sesuatu dari kamu. Hargai takdir untuk itu, hargai. Lalu apa artinya itu sekarang? Apa artinya itu sekarang? Untuk menyadarkan kita kalau cinta kita adalah masa lalu. Cinta kita adalah masa lalu, Win. Cinta kita abadi. Cinta kita abadi. Sebelum aku ketemu sama kamu, aku nggak bisa benar-benar memberikan hatiku sepenuhnya kepada Ayu, tunangan aku. Karena masih ada setengah hati aku simpan buat kamu. Mungkin takdir pengen kita menyelesaikan ini. Mungkin takdir nggak tega memberikan wanita sebaik Ayu mendapatkan setengah saja hati dari aku. Mungkin takdir juga nggak tega membiarkan Radhika selama ini tersiksa dengan segala kebohongan yang pernah lakukan sama kamu, Win, selama 10 tahun. Sekarang jawab pertanyaan aku. Takdir mau mereka senang. Kenapa nggak buat kita? Kenapa? Kenapa takdir nggak mau kita bahagia? Kenapa? Selama ini di dalam hati aku ada 2 wanita. Dan aku tersiksa, Win. Aku juga tersiksa. Apa kamu nggak tersiksa? Winnie, kalau kamu hidup sama aku nanti, dan kamu akan menyadari kalau cinta yang kita punya adalah cinta masa lalu. Cinta masa lalu. Cinta kita abadi. Cinta kita abadi, bukan cinta masa lalu. Dengerin aku. Winnie, dengerin aku. Entah dari kapan, sebenarnya kamu cinta sama Radhika, bukan sama aku. Kamu mencintai Radhika. Cinta sama kamu. Kamu cinta sama Aku Radhika. cinta sama kamu. Kamu cinta sama Aku cinta sama kamu lihat mataku sekarang juga, dan kamu bilang kamu nggak pernah mencintai Radhika. Sekarang coba kamu bilang. Coba kamu bilang. Sekarang kamu lagi mengingat semua hari yang pernah kamu lalui sama Radhika. Ya kan? Winnie, belakangan ini, apa kamu pernah bangun di pagi hari dan kamu lega menyadari kalau orang yang terbiasa di samping kamu itu udah gak ada lagi? Apa kamu yakin kalau rasa sepi itu gak akan datang? Apa kamu akan terbiasa ketika kamu bangun pagi, kamu melihat aku di samping sebelah tempat tidur kamu, bukan Radhika? Ini kamu gak akan terbiasa. Tidak kurang dari 3.000 hari kamu selalu bangun membuka mata kamu di pagi hari, dan yang kamu lihat Radhika. Apa kamu ingat? Aku satu hari pun gak pernah bangun di samping kamu. Ketika kamu buka mata, kamu gak pernah melihat satu hari pun aku di sebelah kamu. Winnie, semuanya udah berubah. Semuanya udah berubah. Cinta kita adalah masa lalu yang sangat indah. Tapi masa lalu akan terus menjadi bagian kenangan dari hidup kita, bukan masa depan yang akan kita jelang.
Winona, sayangku, have I told you today how much I love you? Pagi ini aku buat kopi di dapur, dan aku ingat, biasanya kamu yang ada di sana, membuat kopi terwangi dan terenak. Kopi yang aku buat rasanya nggak enak. Mungkin karena dalam kopi itu nggak ada lagi cinta kamu. Sayangku, aku tahu kesalahan terbesarku adalah membohongi kamu 10 tahun yang lalu. Dan itu telah menjadi senjata yang paling tajam yang kini membunuh rasa yang kamu punya untuk aku. Dalam kebohongan yang aku ciptakan, kamu telah mencintai aku, meski kamu menyangkalnya. Dan kamu telah melahirkan anak yang paling manis. Kamu sendiri yang kasih nama dia, Malaika. Cinta yang tumbuh di rumah kita. Cinta yang kamu bilang adalah sebuah kebohongan, untuk aku adalah rasa yang paling indah yang pernah ada. Mencintai kamu dan menyayangi Malaika adalah hal yang ingin aku rasakan dan aku lakukan seumur hidup aku. Dan karena cinta ini, aku ingin melihat kamu bahagia dengan kekasih yang kamu cintai, seperti yang kamu inginkan. Meski aku berharap laki-laki itu adalah aku, tapi kenyataan menginginkan laki-laki lain yang mendapatkan semua cinta yang aku inginkan. Mungkin sejak dulu kamu memang jodohnya, tapi aku bersyukur 10 tahun ini adalah tahun-tahun terbaik yang pernah aku lalui. Terima kasih karena sudah mendampingiku selama ini. Aku akan pergi, dan Malaika akan aku titipkan pada mama dan papa, supaya kita berdua masih bisa bertemu dengannya. Aku udah minta mama dan papa untuk mengerti kondisi kamu. Aku bilang kamu baik-baik aja, bahkan lebih baik dari ketika kita masih bersama. Tolong jangan bawa Malaika pergi meninggalkan aku. Aku mohon, dia adalah satu-satunya yang tersisa dari kamu. Aku berjanji, sampai mati, aku akan mencintai kamu. Tidak akan pernah aku izinkan siapapun untuk menggantikan posisi kamu dalam hidupku selamanya. Malaika.
cinta sama aku, setelah kamu nikahin aku, dan kamu udah ngasih aku seorang putri, dan udah membuat aku mencintai kamu, aku gak bakalan ngebiarin kamu pergi selangkah pun. Kamu harus tanggung jawab. Apa kamu mau maafin aku? Istri yang meninggalkan kamu demi mantan kekasihnya, mencoba untuk mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Padahal mimpi tetaplah mimpi. Saat aku terbangun dari tidurku, aku baru menyadari bahwa dalam sebuah kenyataan, aku telah mencintai kamu. Kamu bilang ini semua hanya mimpi. Maka aku akan anggap semua yang terjadi sampai kemarin itu hanyalah sebuah mimpi. Have I told you today how much I love you? Hey, itu kata-kata aku. Andai aku bisa memutar kembali waktu yang tak berjalan. Ma? Kok tumben sih datangnya pagi banget? Aku buatin kopi ya. Kopi buatan aku enak banget. Selamanya. Kita udah sepakat. Kita akan anggap semua yang terjadi ini hanyalah sebuah mimpi. Winona sudah kembali. Dia mau kita kembali seperti dulu lagi dan melupakan semuanya. Jadi sebaiknya kita nggak usah bahas ini lagi ya. Ini semua juga gak mudah untuk Winona. Iya. Ini juga gak mudah buat kamu, Dik. Semua beban yang aku rasakan selama ini hilang ketika untuk pertama kalinya dia bilang kalau dia cinta sama aku. Dengan memori yang lengkap dia bilang kalau dia tuh cinta sama aku. Semua ketakutan yang aku alami selama ini, kalau suatu hari dia akan ingat semuanya dan pergi meninggalkan aku, sudah pergi dari sini. Ini tuh hari terbahagia dalam hidup aku. Ma, Pa, kita minum kopi yuk. Kopi buatan Winona paling enak. Karena itu kopi yang dibuat dengan cinta.